Ya, ini juga menurut saya dalam RUU ini ketentuan-ketentuan yang terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketanya ini terlalu sederhana dan terlalu diarahkan kepada penyelesaian melalui proses litigasi. Ya, kalau kita cermati bahwa di dunia ini, kalau kita misalnya saya mention satu studi yang dilakukan oleh Queen Mary University di London, terutama preferensi dunia bisnis dalam konteks penyelesaian sengketa, ya, karena ini kan banyak mungkin terkait dengan dunia bisnis dan antar bisnis juga, ya. Jadi di dalam dunia internasional preferensi penyelesaian sengketa, ya, termasuk penyelesaian sengketa yang kemungkinan terkait dengan persoalan perlindungan data pribadi, itu 97% itu melalui arbitration and ADR, melalui arbitrase dan alternative dispute resolution. Hanya 3%, ya, dunia usaha yang punya preferensi untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi. Tetapi di dalam RUU ini memang penekanannya terlalu penyelesaian litigasi. Kemudian, kalau misalnya penyelesaian sengketa itu di luar litigasi, ya, itu tidak terlalu kaya rumusannya, ya, tidak terlalu kaya rumusannya. Apakah penyelesaian melalui arbitrase atau melalui ADR? Kalau melalui ADR itu bagaimana, ya, misalnya dari negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi dan lain sebagainya, tampaknya kurang diperkaya, ya. Demikian juga saya barusan buka kepada hasil studi yang kita lakukan pada tahun 2005, ya, yang dengan Prof. Abu Bakar Munir dan Ibu Profesor Siti Hajar dan Pak. Ternyata di situ justru sudah ada di dalam naskah kajiannya itu tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang mencoba mengambil common elements dari misalnya praktek di UK, kemudian di negara lain dan juga di EU, ya, yang terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Ya, jadi misalnya begini, kalau misalnya seorang data subjek merasa bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang oleh data controller atau data processor di bawah data controller, maka ada mekanisme misalnya melakukan pengaduan, ya, pengaduan kepada commissioner, ya, pengaduan kepada commissioner. Itu ada mekanisme pengaduannya seperti itu. Dan kemudian kalau terhadap apa yang dilakukan oleh commissioner itu kemudian ada hal-hal yang tidak memuaskan, ya, mereka bisa mengajukan itu kepada semacam tribunal tertentu, ya. Oleh karena itu dalam konteks penyelesaian sengketa ini akan menjadi juga penting terkait dengan peranan supervisory authority, ya. Penting sekali, dan pentingnya bahwa supervisory authority itu harusnya independen. Ya. Ini memperkuat posisi kita bahwa supervisory authority itu harus benar-benar independen. Apa yang disebut dengan pengertian independen? Ya, pertama, independen berarti dalam arti free from external influence. Kalau itu dilakukan oleh Kominfo, yang melakukan kemudian kementerian lain, ini sudah ada masalah di situ. Ya. Kemudian yang kedua, independen juga berarti neither seek nor take instruction from anybody. Yeah. Kalau dia hanya eselon 2 di satu kementerian, pasti dia bisa menerima instruksi, ya. Sehingga ini tidak bisa dilaksanakan secara baik. Kemudian saya juga ingin mengemukakan persoalan tentang supervisory authority, ya. Dari sisi tugasnya, dari sisi kewenangannya, ya, dari sisi power-nya, ya. Jadi dalam konteks penyelesaian sengketa itu memang peranan dari supervisory authority akan sangat baik dari sisi investigatif, ya, korektif, kemudian enforcement maupun juga yang terkait dengan authorization and advisory. Kemudian dari sisi tasnya luar biasa banyaknya, ya, dari certification, handle complaint, adopt standard, DPIA checklist, encourage code of conduct dan lain sebagainya. Jadi memang mekanisme penyelesaian sengketa ini sangat juga terkait dengan peranan daripada supervisory authority. Dan
pandangan kita, ya, yang terbaik buat Indonesia, ya, adalah supervisory authority ini adalah independent regulatory body, ya, bukan ada pada pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai respons. Ya, saya tambah sedikit. Sebenarnya memang saya bersetuju bahwa supervisory authority ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting, ya. Karena kalau kita lihat di Australia misalnya dan juga di New Zealand, khususnya di New Zealand, data subjek bisa melakukan komplain dan supervisory authority akan membuat siasatan seperti mana juga di negara-negara lain. Malah di New Zealand, supervisory authority bisa mengeluarkan semacam arahan supaya pampasan dibayar kepada data subjek sekiranya dapat dibuktikan bahawa data subjek telah mengalami kerugian akibat daripada pelanggaran undang-undang PDP di New Zealand. Jadi ini satu perkara yang bisa kita pelajari, ya, bagaimana enforcement-nya nanti itu, supaya dia lebih efektif dan tidak semuanya harus pergi ke mahkamah pengadilan untuk diselesaikan, ya. Sebagai tambahan mengenai praktis di luar, khususnya di Australia dan juga New Zealand.